Sekarang aja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, selamat pagi. Thank you banget buat kamu yang masih stay tune ya pastinya untuk di Pro 2 RRI Singaraja. Dan jam 10 pagi teman Pro 2 akhirnya yang ditunggu-tunggu datang ya. Tapi thank you dulu, saya hello dulu juga buat teman-teman di RRI Denpasar, teman Pro 2 di RRI Mataram juga. Thank you banget yang sudah relay yang pastinya ya. Dan kita bakal ngobrol di pagi ini bersama ini dia ada Kak Anton Yoga. Selamat pagi Kak Anton. Selamat pagi semuanya teman-teman RRI. Akhir ini mungkin bisa dibilang ada setahun atau 2 tahun gitu nggak ketemu ya. Setahun kayaknya. Setahun. Waduh. Dari single pertama yang kesini. Wah, waktu itu singlenya apa ya? Waktu itu singlenya Jaga Hati yang berduet dengan Ola. Ya, Jaga Itu single Hati. pertama Tiang. Dan Iya. sekarang sudah single ke-8. Single ke-8 baru kesini guys. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya kemana nih? Ini nggak ada kabar nih. Nggak ada kabar. Sekarang yang ke-8 baru. Nah sekarang juga sudah ada teman duet baru ya. Ini project bareng Kak Cobleks. Coblek. Iya bener Cobleks. Ini udah kedengeran banget nih Bali banget gitu ya. Udah kedengeran Bali banget. Pasti proyeknya ada Bali juga gitu guys. Oke, gimana kabarnya Kak Cobleks? Baik. Baik ya. Ini mungkin bisa dikenalin. Ini kan kalau Kak Anton kita udah pernah tahu gitu. Mungkin bisa dikenalin Kak Cobleks nih gimana tuh. Istilahnya musisi yang sudah lama mungkin soalnya tuh main ke RRI gitu ya. Mungkin buat yang belum tahu Kak Cobleknya ini kebetulan pencipta lagu Tiang juga. Yang banyak nyiptain lagu-lagu Tiang. Beliau juga musisi, punya karya-karya sendiri, lagu Indonesianya banyak, ada di YouTube juga. Tapi sekarang udah nyiptain lagu aja sih sekarang. Oh sekarang nyiptain Ya. lagu aja, lebih banyak nyiptain lagu. Nyiptain lagu sekarang. Tapi sekarang lagi project dong. Ya. Istilahnya Ya, muncul lagi gitu. Muncul lagi ya. Muncul lagi. Kenapa Kak? Istilahnya kenapa milihnya Kak Anton sekarang? Kan gitu jadinya. Berarti kan senior yang coba kayak. Ya, seniornya. Tapi kenapa milih Kak Anton Yoga gitu? Ya karena mungkin untuk nyanyi sekarang Tiang lebih jarang ya. Lebih milih ke Anton lah. Maksudnya gimana ya? Lebih Karakter lebih mungkin? karakternya Oh punya karakter Lagunya bagus. juga nyambung. Nyambung. Yang diciptain sama Kak Coblek. Oke, berarti dari segi karya nyambung gitu, lirik nyambung juga gitu ya. Oke. Nah, ini apa ya? Salah satu project terbarunya ya bisa dibilang bakal Cika bakal duet gitu ya. Walaupun Kak Anton juga kita udah tahu sama Kak Ola sudah sempat juga mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah duet gitu kan. Dan sekarang ada lagu Seririt Banyu Atis. Ini gimana, terinspirasi jalur angkot atau gimana nih? Ini kan Seririt Banyu Atis ini kan jalur ini ya. Jalur angkot. Atau mungkin juga terinspirasi ada kenangan gitu mungkin. Nah, ini kayak pantun Seririt Banyu Atis, gerit singlah pipis. Waduh. Emang gitu? Ya. Emang Ya, gerit singgalah pipis ya. Mungkin teman-teman yang di RRI Mataram belum tahu ya. Gerit singlah pipis itu artinya kere. Kere nggak punya uang. Ya, kalau bahasa Mataram sengalah kepeng. Daerah kepeng gitu ya. Mungkin kalau di Mataram ya istilahnya kan beda nih ya. Karena Denpasar mungkin tahu bahasa Bali sedangkan Mataram belum tentu. Nah, sekarang berarti projectnya ini kan istilahnya lebih ke nuansa Bali. Memang dulu juga kita tahunya Kak Anton Jogo udah nyanyi lagu Bali gitu ya. Dan mungkin nggak tahu yang 2 sampai 7 apakah ada Indonesia atau belum gitu ya. Tapi sekarang kembali lagi dengan lagu Bali juga gitu. Betul. Emang Kak Anton memang segitu cintanya dengan istilahnya bahasa Bali, akhirnya tetap konsisten di bahasa Bali untuk lagu berikutnya gitu. Ya untuk sekarang masih fokus di lagu Bali sih. Tapi kedepannya nggak tahu juga, siapa tahu ada lagu Indonesia, soalnya Beli Cobleknya banyak punya lagu Indonesia yang bagus juga ya. Gitu. Dulunya emang Beli Cobleknya pencipta lagu bahasa Indonesia. Oh gitu. Ya dulunya. Ini Karya-karyanya. kayak tapi istilahnya dari Kak Anton sendiri nggak buat lagu sendiri juga. Kalau sekarang belum sih. Belum. Ya. Belum Masih terinspirasi belajar. gitu ya. Masih Belum ada inspirasi. masih menikmati karya dari penulis lain gitu ya. Betul, Nah, betul. tapi Kak Cobleks kalau misalnya sekarang kalau misalnya Kak Anton bilang tadi banyak pakai istilahnya buat lagu Indonesia, kenapa akhirnya ke Kak Anton itu lebih ke lagu Bali? Karena untuk lagu Indonesia mungkin agak susah ya.
Kalau kita harus dipasarin di keluar. Bali. Dipasarin di Bali tuh agak susah. Oh, Kita karena harus pasar. keluar. Berarti kalau misalnya kita ngomongin soal pasar, berarti lebih ke Bali. Ya, betul. Berarti menurut Kak Cobleks kayak gitu ya. Berarti kalau Indonesia mungkin, tapi ada juga sih musisi-musisi Bali mungkin dia punya ciptain lagu Indonesia, tapi akhirnya dibawa ke Bali gitu. Ada pikiran kayak gitu atau mungkin juga pernah kayak gitu Kak Cobleks? Iya, kayak gitu dah. Oh, Karena kayak gitu. susah kita nembus sampai ke indie itu Nasional, ya. agak nasional. Kalau Agak mau susah. lagu Indonesia harusnya kita harus keluar kayak Keluar. gitu sih pikirannya. Nggak bisa di Bali, Oh. nggak bisa di Nggak Bali. bisa diam kayak- di Bali. Oh gitu. Berarti secara pemikiran atau mindset kayak gitu ya. Ya, Kalau misalnya kita bikin karya Indonesia, berarti kita nggak bisa untuk bikin yang Indonesia, istilahnya single Indonesia. Kalau misalnya masih diem di Bali nggak bisa. Gitu agak ya. susah ya. Agak susah gitu. Karena belinya udah membuktikan juga dulu. Udah, Oh sempat punya pengalaman kayak gitu Kan Bang Cobleks? banyak udah lagunya. satu album. Oh satu album. Udah ada di YouTube juga ya. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit. Nah, ini mungkin juga masalah teman Pro 2 di rumah gitu ya. Siapa tahu punya karya, tapi belum bisa nembus senasib sama Kak Cobleks. Gimana ceritanya itu? Awalnya kita sama teman-teman nih, nggak sendiri, band lah. Ya band. Terus nyoba rekaman di Ubud dulu, di Ubud. Ubud. Bikin satu album 9 lagu. Satu album 9 lagu. Oke. Tapi lagunya belum ada video. Video klip. Oh, belum ada video. Karena Oke. keterbatasan dana kan. Iya, kita iya. belum sempat bikinin video. Terus diunggah di YouTube aja, cuman pakai animasi aja, nggak pakai video klip itu. Terus kayaknya emang nggak bisa nembus untuk lagu Indonesia, nggak bisa nembus. Makanya beralihlah ke Bali sekarang. Oke. Coba. Waktu itu rekamannya udah 9 lagu dan full gitu ya. Udah masterin semuanya gitu. Sudah disebarkan gitu di Bali. Pada saat itu pasarnya langsung ke Bali atau misalnya udah bawa sampai ke label nasional? Belum. Waktu itu bikin CD, bikin cuman berapa ya, 200 keping. 200 keping. Tapi di sekitaran Pupuan aja, diedarin sekitar Pupuan, habis CD-nya. Habis CD-nya. Habis CD-nya 200 keping. Heeh. Terus nggak dibawa keluar lagi karena gimana ya, keterbatasan pendanaan dan pendanaan. Oke, berarti itu zaman CD berarti udah Tahun berapa itu? 2015. 2015. Udah senior. Oh iya, udah mungkin di YouTube belum gini ya, belum Belum terlalu rame. gaung lah ya Ya, pada saat Waktu itu ada YouTube. nggak ada YouTube. Tapi sosmed sudah ada waktu itu kan, 2015 sudah beredar di Iya, Facebook. baru tuh gininya apa lah, Android tuh kan baru waktu itu, Android baru. Oke, berarti kendalanya masih belum ke medsos ya, Iya, belum di masih medsos juga. bermodal CD ya Kak Cobleks ya. Nah, ya jadi permasalahan juga sih, bukan banyak musisi Bali mungkin ya kita ngelihat yang pingin punya ke nasional, cuma belum bisa tembus karena keterbatasan dana juga. Betul. Berarti pada saat itu seperti itu. Tapi Kak Anton di sini singlenya apakah bermodal CD juga? Kayaknya udah enggak sih. Kalau sekarang sih udah enggak. Sekarang sih masih kebanyakan cuma di sosial media ya Kak ya. Promonya juga sekarang untuk kencengnya sih di TikTok. TikTok kenceng? Ya. Wow. Untuk promonya TikTok, Facebook kayak gitu sekarang. Oke, berarti viewersnya lebih banyak di situ. Ya. Oke, ini kalau misalnya kita ngomongin soal platform gitu ya, nggak mau coba lagi Kak Cobleks mungkin diangkat lagi singlenya mumpung sudah ada ini kan sosial media. Lagu Indonesianya. Iya. Iya, mungkin. Itu Oke. masih ada lah angan-angan buat ngerilis ulang terus dibikinin video gitu. Oke. Tapi ini lagi konsen sama Anton sekarang ya. Iya, Lagi konsen sama Anton, lagi promo-promo gitu ya. Iya. Nah, ini apa ya? Gimana sih ceritanya Kak Anton bisa ketemu sama Kak Cobleks gitu? Jadinya sejarahnya pengen tahu jadi. Ceritanya awalnya sih sedikit panjang ya Kak ya kalau diceritain. Kebetulan kan Tiang buka gini servis HP di rumah di desa. Kebetulan beli cobleknya pas itu mau benerin HP. Kebetulan Tiang tahu juga belinya udah ada jual lagu ke teman di desa gitu. Pas kebetulan ibu Tiang nanya, bener jual lagu gitu katanya. Bener gitu kata dia. Habis itu ibu Tiang mau beli lagu karena tahu Tiang suka nyanyi gitu. Pas itu belum ada waktu kepikiran buat nyanyi upload ke YouTube, nggak cuma sekedar hobi aja.
Dari situ sih kenalnya. Dari Dan akhirnya situ? berlanjut ya. Gua gara-gara toko Mau HP. benerin HP ya. Gara-gara benerin HP. Untung waktu itu HP-nya rusak. Aduh ini jelek dong. Tapi kalau gitu nggak ketemu nih. Oke, akhirnya ketemu di counter HP, ya. dan Dari situ. itu langsung digarap dan Ya, akhirnya benar. selesai. Tapi komunikasinya berlanjut setelah mengetahui kalau Kak Coblex itu pencipta lagu. Cipta lagu dan jual lagu. Jual lagu. Kalau cipta lagu udah tahu sih lagu-lagu Indonesia tapi dulu. Nggak tahu ciptain lagu Bali dan sampai dijual itu kan dia nggak tahu dulunya. Berarti untuk di daerah Papuan mungkin sekitar sana itu Kak Coblex terkenal dengan penulis lagu ya, gitu ya. udah Nah, terkenal. akhirnya mulai tergeraklah bikin single. Tapi ini single yang sudah jadi Kak Coblex atau mungkin juga single yang baru memang baru ngeliat Anton nih sosoknya kayak gini, Seri Banyuwantes cocok nih gitu. Ada 2 lagu yang memang udah Tiang ciptain tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. Itu udah Jaga Hati sama Pengagum Adi judulnya. Itu single yang pertama sama yang kedua, yang sama Ola itu. Oh, itu diciptain sama Kak Coblex. Coblek ya. Oh, iya. Yang jaga hati Kak Coblek. Akhirnya dikasih ke Anton. Cuma belum ini ya. Belum ada teman duetnya. Belum dulu. ada teman duet. Tapi akhirnya kenapa nggak Wadu itu juga ikut langsung gini andil Kak Coblex? Atau mungkin juga kenapa harus milih Ola gitu kan? Atau mungkin juga Kak Anton suruh milih pasangan yang lain gitu? Oh, karena duetnya kan cewek Cewek. cowok itu. Oh, pada saat itu memang cowok. Memang gitu. lagunya cowok. emang cewek. Iya. Oh, oke. Memang begitulah ya. Produser memang kayak gitu, tahulah pasar gitu ya. Akhirnya bisalah menentukan. Nah, tapi sekarang untuk ini kenapa mau ini istilahnya turun gitu Kak untuk single ini? Sebelumnya udah ada lagi tiang duet sama Kak Cobleknya. Sebelum lagu Serit Banyuwantes ini udah ada lagu Judulnya apa? Siap Sangkur Anyudang Blabar. Panjang banget tuh. Siap Sangkur Anyudang Blabar. Ini ada artinya lagi nggak sih? Ada. Tetap bersyukur dan bersabar gitu. Wah. Kayak slogan juga. Iya, slogan juga. Iya, Kayaknya ini singlenya nggak ada lebih dari slogan kayaknya. Seru Banyuwantes gerit single pipis. Kemudian siap sangkur tadi ada lagi. Waduh, ini kira-kira next apa lagi nih? Kira-kira bakal slogan apa lagi? Oke. Itu berarti setelah itu Seru Banyuwantes ini tercipta karena mungkin kepikiran kalau kayaknya cocok gitu ya kan. Ya, duet kayaknya asik juga gitu. Pada saat itu lagu ini memang untuk Anton aja atau memang Kak Coblex memang pingin single ini keluar? Mungkin kalau nggak salah lagunya udah ada 1 bulan sampai 1,5 bulan ya. Tiang nawarin ke teman-teman kan ada tuh nggak ada yang cocok kayaknya. Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok gitu. Terus kan kita sempet nyanyi. Enak Ya. nih bawa koplo. Sebelumnya kan Tiang nggak punya lagu koplo juga kan. Iya. Gitu. Terus kayaknya enak Kalau dibikin koplo. Dibikin koplo. Kita garap aja beli gitu dia bilang Anton. Itu kapan tuh kalau masih ingat? Kalau 1 bulan yang bulan yang lalu, lalu. kalau nggak salah. Cepat ini prosesnya. Cepat ya. Cepat sekali. Garap beli yuk, ayo langsung. Paling 1 minggu rekaman, tuh take udah vokal. rekaman, take vokal, Langsung bikin video. Besoknya besoknya langsung langsung diupload. Ya. Iya. Videonya ya Kemarin bikin video, hari ini udah diupload di YouTube. Cepat ya. Iya kan sekali. Tapi dari kejadian counter HP itu jauh ya. Oh, itu Jauh, udah 1 jauh, tahun yang lalu. Wah, 1 tahun akhirnya baru bikin project bareng dong tuh. Sebelumnya kan udah ada yang Oh, Siap sudah Sangkur ada. itu. Ya, itu Iya. berapa bulan ya? Kalau nggak salah. paling 6 bulan. 6 bulanan. Itu udah lama juga. Oh, 6 bulanan. Ya, Terus habis Siap itu Sangkur. baru ini Baru gitu ini ya. lagi, ya. Baru ini baru keluar. Tapi yang bikin penasaran itu gimana sih istilahnya, apakah ada wahyu gitu buat Kak Coblex akhirnya mau turun lagi nyanyi gitu loh. Ini coba-coba juga. Kebetulan kan lagu Siap Sangkur Anyudang Blabar itu kan temanya sosial. Ya. Jadi kalau Anton kan kemungkinan nggak cocok bawain lagu sosial karena masih muda kan. Biasanya kan lebih cocok ke lagu cinta gitu. Ya kita coba nyanyi bareng sama dia gitu. Oke, berarti menurut Kak Coblex ini ada karakter tertentu untuk di Anton ya? Lebih cocok kemana sih, lagu romantis Kalau gitu? Anton lagu romantis yang Bali agak indie kayaknya. Bali agak indie. Iya, Bali indie lah istilahnya. Bali indie kalau dari iya, karakter iya. suara gitu ya. Iya. Bali indie. Terus habis itu kalau dari segi Anton memang kalau bawain lagu ini gimana? Cocok nggak sih sama karakter vokal kamu? Dibilang cocok sih
cocok-cocok aja sih Kak, tapi banyak yang bilang nggak cocok bawain lagu koplo kayak gitu. Langsung digituin ya. Kurang cocok Uli. Kurang cocok bawa lagu koplo ya. Nah, ini mungkin ada masukan, tapi menurut Kak Coblek sih ya, sebagai pembuat lagu cocok nggak sih? Ya, gini kalau menurut saya kan gini, untuk pasangan sekarang kan koplo lagi naik. Kita nggak mau ngelawan arus. Ya. Biar nggak hanyut nanti. Ya itu dah. Kalau kita lawan harusnya terjang hilang. Oke. Takutnya kayak gitu. Oke, berarti istilahnya mencoba untuk mengikuti pasar ya, gitu. Betul. Wih, jadi penasaran seperti apa sih singlenya gitu ya. Ya udah deh, langsung aja ya teman-teman berdua, kita dengerin single yang terbaru dari Kanton Yoga dan ini featuring Kak Coblek. Ya, ini dia Seririt Banyuartis dengan slogan apa tadi? Gumi gerit singelah pipis. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist.
Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu. Seririt Banyuatis sama berdua ya, dari Kak Anton juga dan juga Kak Coblex. Widih, ini bikin goyang aja jadinya ya. Oke, tapi jadi penasaran juga sih. Ini sudah ada video klip? Sudah bisa ditonton di YouTube. YouTube apa channelnya? Nama channelnya Anton Yoga. Nama channelnya Anton Yoga teman berdua. Jadi cek langsung gitu ya, seperti apa video klipnya. Baru dicek, gila, ternyata pas banget untuk temanya. Seririt Banyuatis itu memang angkot ya. Ini diangkot ya juga. Pas banget videonya diangkot. Ini yang bikin penasaran adalah kenapa video klip kalian itu lebih ke pasar. Kenapa temanya pasar, kenapa temanya angkot, kenapa jalurnya istilahnya bener-bener realita pasar Banyuatis, Seririt Banyuatis gitu. Awalnya nyari suasana rame biar ada diajak goyang gitu sebenarnya. Pada intinya itu. Iya sebenarnya. Tapi kan kebetulan dapat momen kayak gitu kan pas jadinya gitu. Iya juga sih. Dan tapi istilahnya memang istilahnya bukan pasar seharusnya awalnya di pemikiran kalau nyari rame. Emang pasar sih. Pasar. Idenya Emang pasar. Tapi kalau boleh tahu ini pasar mana? Pasar Pupuan. Nah, ini Seririt Banyuatis tapi sebetulnya di Pupuan gimana sih? Biar deket aja. Soalnya beli di Harusnya Seririt. Pupuan Seririt dong. Cari yang dekat. Maunya sih di Seririt syuting, Banyuatis syuting, nanti di Petang juga di Bangli. Biar kayak judul lagunya. Petang dan ini gimana, Bangli ini gimana ceritanya nih? Uling Bangli ke Petang, mekuliah Pangidang, Irage Maya Utang gitu. Oh, gitu. Harusnya Seririt Banyuatis, Petang, Bangli gitu ya. syutingnya 4 lah. Itu 4 pasar langsung kayak gitu. Kejauhan kalau itu. Ya, dari Petang ke ini aja Bangli aja berapa tuh ya? Berapa jam itu butuh 1,5 jam ya. Belum lagi cari kota. Iya, Seririt Banyuatis ya dekat. Kurang lebih 20 menit naik motor gitu. Berarti modalnya ini pasar. Tapi ya kayak gimana ya? Suasana musik kemudian kalian berbaur di situ itu pas banget kayak pas banget suasananya, dan koplo memang kebanyakan di ini ya, banyakan di pasar ya. Biar bikin natural aja sih beli. Ya, biar nggak kayak buat-buat gitu, biar apa adanya di video klipnya. Juga lagunya kan tentang sosial juga kan, Seririt Banyuatis, Guming Gerit Sing Lapis. Ya, istilahnya kayak menceritakan realitanya aja sih. Realita kehidupan banget kayaknya setiap akhir bulan lah paling minimal. Setiap akhir bulan udah pasti gitu, sing pipis itu udah pasti gitu kan. Aduh. Tapi pengen tahu sama Kak Coblex, kok bisa kepikiran lagu ini Kak? Gimana cerita awalnya gitu, kok bisa menciptakan lagu ini? Ya kalau nyiptain lagu biasanya spontan. Terus kebetulan juga ada kan teman seneng nyanyi juga di rumah. Dia request lagu, bikinin lagu yang agak banyol dikit, yang temanya sosial gitu. Banyol dan sosial. Gitu. Terus jadilah lagu ini. Tapi kayaknya dia nggak cocok nyanyiin gitu. Oh. Akhirnya ya kita nyanyiin berdua sama Anton Yoga gitu. Cuma sebatas itu aja berarti, dari teman yang bikinin single nyuruh bikin single. Iya. Tapi rezekinya bukan dia. Yang dapetin singlenya bukan yang nyuruh. Jodohnya bukan dia kayaknya. Ya, makanya kan istilahnya nyuruh buat single, tapi dia nggak nyanyiin, berarti kan bukan jodohnya dia lagu ini berarti. Saya bilang kayak gitu. Ya, oke. Tapi di sini lebih banyak komposisi siapa? Anton atau Kak Coblex yang untuk di single ini? Sama sih beli. Sama. Bagi dua kita, ganti-gantian nyanyinya. Oke. Ini rekaman di
Di Denpasar. Di studionya Ojek Bray. Ojek Bray namanya. Ojek Bray, oke. Berarti dari segi karir memang kalian serius banget sampai akhirnya rekaman ke Denpasar ya? Ya serius sih. Serius. Ya, serius. Tapi hasilnya sih bagus sih memang ya. Gak mengecewakan juga beli. Benar. Biar bisa dinikmati mungkin. Bener, terutama pupuan pas main Jonjetis dan juga Seririt gitu ya. Kayaknya ini lama-lama jadi ambasador pasar karena di sana itu kayaknya senasibnya sama lagu ini gitu ya. Waduh, tapi buat teman-teman yang gerit juga atau mungkin juga gak punya uang dengerin lagu ini pasti senasib gitu ya. Walaupun nggak punya uang, yang penting sirahnya tetap tis kayak gitu. yang penting maksudnya itu lebih ke walaupun nggak punya uang tapi tetap pikiran itu tetap tenang gitu maksudnya. Itu dah maksudnya. Nah, itu ada dia. maknanya juga. Daripada kalau hutang gitu kan. Nah, bisa juga nanti kalau udah ngomongin soal gerit nanti ngutang mungkin ya. Dicoblos bisa buat. Oke, ini apa ya, satu single yang mungkin udah Banyol udah dapat, kemudian masyarakat banget gitu kan. Akhirnya ini cuma digarap dengan seminggu doang. Seminggu doang. Mungkin bisa dibilang kurang seminggu. Kurang dari seminggu. Paling 5 hari. 5 hari. 5 hari. Sekaligus juga sama ini ya. Videonya video ya kan? langsung. Waduh. Videonya dibikin sekarang, langsung upload besok di YouTube. Kayak gitu sih. Jarak sama rekamannya? Rekamannya audionya? Rekamannya misalnya hari Senin, terus bikin videonya hari Rabu itu selang 2 hari. Selang 2 hari. Terus hari upload di YouTube hari Kamis gitu. Selang 2 hari gitu ya. Iya. Waduh. Ini emang gini sih, emang excited juga sama lagunya kita. Istilahnya kamu udah feel banget sama lagu ini ya. Soalnya pertama juga kan yang ngeluarin lagu koplo. Sebelumnya kan semuanya lagunya pop. Iya, melo gitu. Pengen tahu juga gimana sih kalau yang bikin lagu koplo gitu. Iya. Tapi cocok-cocok aja sih. Ada yang bilang cocok, ada yang bilang enggak, tergantung. Ini kalau kita lihat komennya gitu ya, banyak sih juga yang apa namanya, yang komen ada 101 komen teman berdua. Nah, ini ada bilang asik, mantap lagunya. Terus abis itu ada semuanya goyang, mantap Jos. Kayaknya banyak yang ini, banyak yang dukung gitu. Dan ini cukup banyak like juga teman berdua. Kamu bisa sekali lagi bisa dicek ya di YouTube channel Anton Yoga ya, Seririt Banyumatis, Anton Yoga featuring Coblex gitu, official musik video. Kamu bisa cek langsung. Pokoknya yang nuansanya pasar, nah itu dia. Udah pasti. Yang ada pasar-pasar. Gampang banget nandain gitu ya. Yang ada angkotnya itu. Ya, itu dia. Oke, mungkin dari sini mungkin kita bisa apa ya, menarik satu kesimpulan kalau istilahnya yang namanya lagu itu bisa mengikuti gitu ya. Dari Kak Anton juga sama Kak Coblex kita bisa lihat berusaha dengan mengikuti arus gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan sama Kak Anton juga dan juga Kak Coblex di lagu ini untuk teman berdua di rumah. Mungkin itu sih pesannya buat di lagu ini. Walaupun kita nggak punya duit, gumi gerit singlah pipis kan kayak gitu. Yang penting sirahnya tetap tis, nggak bikin perbuatan yang aneh-aneh, mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Nggak melakukan hal negatif gitu maksudnya. Tidak melakukan hal yang negatif. Jadi teman berdua, walaupun kamu itu tidak punya uang, walaupun kamu itu lagi kere, walaupun hutang ya, tetap harus tenang secara pemikiran gitu ya. Karena lagu ini ngajarin kita itu walaupun kita lagi kondisi yang tidak ekonomi mendukung atau mungkin juga dompet tidak mendukung ya, tapi tetap tenang dalam hidup, tidak melakukan hal negatif. Luar biasa sekali yang pastinya pesan lagu ini ya. Semangat yang pastinya buat Kak Coblex dan juga Kak Anton Yoga, luar biasa banget karyanya. Semoga bisa didengar lebih banyak lagi oleh pendengar ya setelah keluar dari single yang terbaru, dan kita tunggu juga single berikutnya ya. Thank you Kak Anton, thank you Kak Coblex ya. Makasih juga Kak. Oke, itu dia teman berdua. Thank you banget buat teman berdua di RRI Denpasar, RRI Mataram juga. Thank you banget yang sudah dengerin di Music Live Chat bersama Kak Anton Yoga dan juga Kak Coblex. Semoga menginspirasi, semoga singlenya juga bisa didengarkan ya. Dan pastinya jangan lupa cintai musik Bali, cintai musik Indonesia, dan yang pastinya kita selalu dukung musisi Indonesia. Gue Sade pamit dan teman dari RRI Singaraja juga pamit, Kak Anton, Kak Coblex juga pamit dari Music Live Chat. Jadi sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Yang kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Yang kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik.